Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang artikel kami dengan judul Hutang Dalam Negeri dan Hutang Luar Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Tulkitia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel kami dengan judul Hutang Dalam Negeri dan Hutang Luar Negeri. Yang pertama, hutang dalam negeri. Jadi, hutang dalam negeri adalah dua bentuk pembiayaan utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mendanai kebutuhannya. Perbedaan antara keduanya mencakup berbagai aspek. Seperti sumber mata uang dan pengaruh ekonomi. Namun keduanya itu jenis hutang tersebut itu memiliki perbedaan dari beberapa aspek, diantaranya yang pertama yaitu sumber dan mata uang. Sumber dan mata uang yaitu hutang dalam negeri diperoleh dari investor domestik, individu, institusi keuangan lokal, perusahaan dan domestik dan lembaga pemerintah. Kemudian sedangkan hutang luar negeri diperoleh dari investor internasional, pemerintah asing, lembaga multilateral seperti IMF dan Bank Dunia, dan pasar global. Dengan perbedaan sumber pengelolaan hutang dalam negeri dan luar negeri memiliki jenis mata uang yang berbeda dalam pengelolaannya. Mata uang yang digunakan dalam hutang domestik atau hutang dalam negeri yakni berasal jenis mata uang lokal atau rupiah. Sedangkan penggunaan mata uang dalam hutang luar negeri berupa mata uang asing, yaitu seperti USD dan EUR. Kemudian manfaat hutang dalam negeri dan luar negeri. Keduanya itu jenis hutang yang tersebut memiliki manfaat yang berbeda. Manfaat dalam pasar domestik dapat mengurangi resiko nilai tukar, meningkatkan likuiditas domestik dan mendorong partisipasi masyarakat dan institusi lokal dan pembiayaan negara melalui institusi seperti memiliki beberapa manfaat, diantaranya suku bunga lebih rendah dibandingkan dengan hutang dalam negeri, memiliki akses dana yang besar dan membantu diversifikasi sumber pembiayaan sehingga risiko tidak terfokus pada satu pasar saja. Kemudian risiko hutang dalam negeri dan hutang luar negeri. Jadi hutang dalam negeri memiliki risiko terkait dengan faktor-faktor dalam negeri seperti suku bunga dan kebijakan moneter, sedangkan hutang luar negeri memiliki risiko terkait dengan faktor-faktor eksternal seperti nilai tukar dan kondisi pasar global. Kesimpulan dari perbedaan dari beberapa aspek di atas yakni dalam konteks perekonomian suatu negara, kedua jenis hutang ini memiliki implikasi yang berbeda. Hutang dalam negeri biasanya memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada hutang luar negeri, tetapi terlalu banyak ketergantungan pada hutang dalam negeri juga dapat mengakibatkan tekanan pada sektor keuangan domestik. Di sisi lain, hutang luar negeri dapat memberikan akses ke modal tambahan yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi, tetapi dapat meningkatkan resiko ketika nilai tukar mata uang asing berfluktuasi atau ketika suku bunga internasional naik. Seperti halnya dalam negara Indonesia yang menerapkan prinsip kewaspadaan. Prinsip kewaspadaan dalam pengelolaan hutang memberikan kesehatan dan struktur ULN negara Indonesia. Hal ini tercermin dalam risiko ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto yang pada saat ini mengalami penurunan dari 29,7% menjadi 29,4%, serta telah didominasi dari ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 86,9% dari total ULN. Dalam menjaga kesehatan struktur ULN, Bank Indonesia dan pemerintah selalu memperkuat kondisi dalam pemantauan perkembangan ULN. Kemudian selain itu, utang luar negeri
atau ULN Indonesia pada akhir triwulan 6 2020 tercatat sebesar 471 miliar dolar AS, terdiri dari ULN sektor publik atau pemerintah dan bank sentral sebesar 209,2 miliar dolar AS dan ULN. Kemudian, hutang domestik dan hutang luar negeri memiliki dampak terhadap perekonomian suatu negara. Hutang domestik memiliki dampak terhadap perekonomian negara, diantaranya peningkatan utang domestik dan memicu inflasi jika pemerintah mencetak uang untuk membayar uang dan dapat meningkatkan likuiditas dan perkembangan pasar keuangan lokal. Kemudian begitu pula dengan utang luar negeri yang memiliki dampak terhadap perekonomian negara, diantaranya volume hutang luar negeri yang besar dapat menyebabkan tekanan pada nilai tukar uang mata uang lokal dan membutuhkan cadangan devisa yang cukup untuk membayar utang luar negeri, mempengaruhi kestabilan ekonomi makro. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Yasin. Di sini saya ingin melanjutkan paparan presentasi yang telah teman-teman saya lakukan mengenai hutang dalam negeri dan hutang luar negeri. Teman-teman saya telah menjelaskan pengertian dari hutang dalam negeri dan hutang luar negeri dan memaparkan resiko dalam meminjam hutang dalam negeri dan hutang luar negeri, dan kemudian ada komponen uang domestik. Nah, sebelumnya saya mengupas kembali mengenai penjelasan tentang hutang domestik atau hutang dalam negeri dan hutang luar negeri. Nah, masing-masing hutang itu memiliki implikasi yang berbeda. Hutang dalam negeri biasanya memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada hutang luar negeri. Tetapi terlalu banyak meminjam atau ketergantungan pada hutang dalam negeri juga dapat mengakibatkan tekanan pada sektor keuangan domestik atau sektor keuangan dalam negeri. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya komponen hutang domestik meliputi berbagai jenis hutang yang diambil oleh entitas dalam sebuah negara dari sumber-sumber domestik atau sumber-sumber domestik ini adalah sumber dalam negara. Nah, sumber domestik berikut adalah berbagai komponen utama hutang domestik atau hutang dalam negeri. Nah, di sini ada satu. A. Obligasi pemerintah. Nah, surat berharga pemerintah atau obligasi retail negara, sukuk negara, surat dan bendaharaan. Yang kedua, pinjaman bank. Nah, pinjaman bank dari bank domestik dan individual. Yang ketiga, kredit komersial, pinjaman yang diambil oleh perusahaan dari lembaga. Kemudian yang keempat, hutang pemerintah daerah. Yang kelima, dan lain-lain yang berbentuk hutang lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Nah, bisa dipahami ya mengenai tentang komponen-komponen hutang domestik. Kemudian di sini dijelaskan manfaat uang dalam negeri dan uang luar negeri. Nah, di sini dijelaskan kedua jenis hutang tersebut memiliki manfaat yang berbeda. Manfaat dalam pasar domestik dapat mengurangi resiko nilai tukar, meningkatkan likuiditas domestik, dan mendorong partisipasi masyarakat negara melalui instrumen seperti suku retail dan obligasi retail di Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir, terdapat resiko. Nah, resiko ini adalah tergantung dari hutangnya. Nah, kalau hutang luar negara itu otomatis memiliki resiko yang sangat besar dibandingkan dengan hutang domestik. Nah, di sini dijelaskan hutang dalam negeri memiliki resiko terkait dengan faktor-faktor dalam negeri seperti suku bunga dan kebijakan moneter, sedangkan hutang luar negeri
memiliki risiko terkait dengan faktor-faktor eksternal seperti nilai tukar dan kondisi pasar global. Nah, di sini sudah jelas bahwasannya resiko dari hutang luar negeri itu lebih besar dibandingkan resiko hutang dalam negeri. Karena kenapa? Karena hutang luar negeri itu mencakup global, seluruh dunia, mencakup ekonomi global atau seluruh dunia. Nah, mungkin sekian kesimpulan dari pemaparan teman-teman yang telah menjelaskan materi tentang hutang dalam negeri dan hutang luar negeri. Nah,